Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Tani Muda Jaya. Salam petani hebat, dengan biaya hemat, hasil berlipat-lipat. Para dulur tani, para kadang petani yang dirahmati Allah, semoga kita tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di lahan kita, di dunia kita, yaitu dunia pertanian. Nah, kita hidup ini adalah butuh belajar dan belajar. Kita bertanam, bercocok tanam, kita menanam, kadang sukses, itu juga harus kita tahu pelajaran apa yang ada di dalamnya. Kenapa kita hari ini sukses? Kenapa tanaman kita ini berhasil? Nah, faktor apa yang menyebabkan itu kita harus tahu. Kemudian ketika gagal pun juga begitu. Nah, kita harus tahu kenapa kok ini kok gagal. Padahal kemarin itu kita berhasil, tapi kenapa kok sekarang gagal. Nah, itu semuanya harus kita tahu ilmunya. Kita harus titen istilah Jawanya. Nah, maka dari itu ini Tani Muda ingin menyampaikan ilmu yang sudah Tani Muda dapatkan. Ilmu ini tidak cuma berdasarkan teori, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh Tani Muda. Nah, hal yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang seharusnya itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, sangat-sangat pokok. Tapi kadangkala para petani itu tidak memperhatikan, tidak begitu perhatian. Padahal ini adalah yang sangat-sangat pokok dan perlu untuk diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, ketika kita akan menanam tanaman cabai, kemudian kita menggunakan pupuk dasar dari pupuk kandang, maka yang perlu dan sangat diperhatikan adalah harus kita fermentasi terlebih dahulu. Baik itu fermentasi secara langsung, artinya fermentasi anaerob, ya, tertutup, maupun fermentasi aerob terbuka langsung di lahan. Karena apa? Pentingnya fermentasi dari pupuk kandang ini adalah ketika tanaman kita itu sudah tumbuh besar dan berbuah, itu biasanya dampaknya waktu ketika akan metik itu biasanya terjadi namanya layu fusarium, terjadi layu, mati di lahan tanaman kita. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah amat sangat sulit untuk kita kendalikan. Jadi fermentasi di lahan itu sangat-sangat kita butuhkan. Nah, pengalaman dari Tani Muda, ya minimal fermentasi di lahan itu adalah kita pakai dekomposer yang aerob, artinya yang tanpa tertutup langsung di lahan. Nah, biasanya Tani Muda itu menggunakan Dekoprima, itu yang bisa disemprotkan di lahan. Itu suatu hal pokok yang pertama yang harus diperhatikan, yaitu memfermentasi pupuk kandang yang akan kita gunakan di bedengan kita sebagai pupuk dasar. Kemudian yang perlu sangat lagi, yang kedua yang perlu diperhatikan, ini kadangkala juga diremehkan, itu ketika kita menanam pertama. Nah, kita menanam pertama, pastikan bahwa tanaman kita, dederan kita, itu ditanam di tengah-tengah lubang mulsa kita. Karena ketika tanaman kita atau bedengan atau bibit kita itu
biasanya kalau menanam itu di pinggir, di sebelah pinggir mulsa kita, itu biasanya terjadi terkena hawa dari bawah mulsa, plastik mulsa, apalagi ini khususnya di tanaman ketika musim kemarau. Itu sangat panas, ketika kena hawa dari bawah mulsa ketika siang hari, itu biasanya bibit kita itu terjadi kekeringan, kering patah ya, di tengah-tengah pas waktu di pinggir mulsa itu. Nah, ini sangat perlu diperhatikan, dan ini seringkali para petani itu meremehkan, tidak memperhatikan seperti ini. Apalagi petani itu menyuruh orang lain untuk istilahnya nyonjo. Nah, maka dari itu pastikan ketika kita yang punya, setelah kita menyuruh orang lain, kita pastikan sebelumnya kita pesan, dan setelahnya itu pun juga kita pastikan bahwa semua bibit-bibit yang sudah ditanam itu pastikan berada di tengah lubang, artinya tidak menempel di plastik mulsa. Nah, itu mungkin yang bisa Tani Muda sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga kita sukses selalu sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.